Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Korespondensi Bahasa Indonesia yang akan menampilkan simulasi rapat kerjasama antara perusahaan. Kami terdiri dari 8 orang, yaitu saya Muhammad Hamdi Ali selaku moderator. Saya Nabila Dwi Kurnia selaku pimpinan PT Jaya Karya. Saya Melia Anggraini selaku pimpinan PT Kreasi Mega. Nama saya Pradita Salamelodi sebagai sekretaris PT Jaya Karya. Saya Romolina Gata Aurelia sebagai sekretaris PT Kreasi Mega. Saya Rahmadi Hamidah selaku manajer pemasaran PT Jaya Karya. Saya Indra Larini selaku manajer pemasaran PT Kreasi Mega. Dan saya Puspanggreni sebagai notulensi pada rapat hari ini. Berikut adalah video simulasi rapat dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada rapat kerjasama perusahaan pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hamdi Ali selaku moderator yang akan memandu jalannya rapat pada pagi hari ini dengan tema pembahasan kerjasama antara perusahaan PT Jaya Karya dan PT Kreasi Mega. Baik, sebelum kita memulai rapat, dipersilakan untuk para peserta untuk menyalakan video kameranya. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar rapat dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang kita bahas dalam rapat kali ini dapat bermanfaat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, kepada para peserta yang hadir pada hari ini, saya berikan link presensi pada kolom chat Zoom. Lalu saya berikan waktu 2 menit untuk mengisi presensi tersebut. Untuk seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Baik, selanjutnya kepada para peserta rapat yang hadir pada hari ini, sudah 2 menit berlalu. Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Ibu Nabila selaku pimpinan PT Jaya Karya. Kepada Ibu Nabila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Melia Anggraini selaku pimpinan PT Mega Kreasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Nabila Dwi Kurnia, selaku pimpinan PT Jaya Karya, sangat berterima kasih untuk para peserta rapat hari ini yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk dapat hadir pada rapat virtual kerjasama perusahaan ini. Melalui sambutan ini, saya berharap semoga rapat pertemuan sebagai bentuk kerjasama antara PT Jaya Karya dengan PT Mega Kreasi dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nabila selaku pimpinan PT Jaya Karya atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Melia selaku pimpinan PT Kreasi Mega untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Melia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya Melia Anggraini selaku pimpinan PT Kreasi Mega. Saya harap rapat pada hari ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melia selaku pimpinan PT Kreasi Mega atas sambutannya. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan rapat kerjasama perusahaan ini. Dipersilakan kepada PT Jaya Karya untuk menyampaikan gagasannya. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatannya. Pembahasan pertama pada rapat hari ini adalah tawaran kerjasama antara PT Jaya Karya dengan PT Kreasi Mega yang akan disampaikan oleh manajer pemasaran PT Jaya Karya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmadi Hamidah selaku manajer pemasaran PT Jaya Karya yang akan menyampaikan gagasan perusahaan kami. Perkenalkan, kami dari PT Jaya Karya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa distributor perlengkapan furnitur kantor dan rumah seperti kursi, meja, lemari buku, rak dinding, dan lain-lain. Tentu saja, perusahaan kami telah dikelola dengan yang profesional dalam bidangnya. Perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah memiliki cabang sebanyak 7 pada wilayah Jabodetabek. Sejak perusahaan kami berdiri, kami sangat menjunjung tinggi kepuasan dari klien kami, karena kami tahu bahwa kepuasan klien merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan kami. Berdasarkan informasi yang kami peroleh melalui salah satu staf kami mengenai furnitur, kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk dari PT Kreasi Mega. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami meminta perusahaan saudara untuk memberikan keterangan tentang bagaimana syarat-syarat pembayaran, diskon produk yang diberikan, dan brosur secara terperinci. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin disampaikan dari PT Kreasi Mega? Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan dari gagasan penawarannya. Pada kesempatan kali ini, kami PT Kreasi Mega izin memberikan keterangan untuk memenuhi permintaan saudara yang akan dijelaskan oleh Intan selaku manajer pemasaran perusahaan kami. Intan, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Indarul Arini sebagai manajer pemasaran PT Kreasi Mega. Berikut kami bagikan brosur penawaran barang furnitur melalui Google Drive yang akan kami kirimkan pada kolom chat. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, akan saya jelaskan. Produk yang kami tawarkan adalah produk dengan kualitas furnitur yang bagus. Dalam pilihan desain modern dan seluruh bahan terbuat dari kayu pilihan serta harga yang bersaing lebih terjangkau daripada perusahaan lain. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pembayaran dan diskon harga. Untuk syarat-syarat pembayaran terdiri dari 2 pilihan. Untuk pembayaran tunai dapat dilakukan pada saat produk diserahkan dari PT Kreasi Mega kepada pembeli. Pembayaran dilakukan secara penuh atau sesuai dengan harga produk yang dijual. Garansi kerusakan produk berlaku sampai dengan 2 minggu terhitung sejak hari di mana pembelian berlangsung. Kemudian untuk pembayaran kredit, pembayaran dapat dilakukan secara berangsur atau beberapa kali setelah produk diserahkan. Jangka waktu pembayaran ditetapkan sebelumnya oleh PT Kreasi Mega. Apabila pembeli belum melunasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, maka akan dikenakan bunga sebesar 10%. Kemudian untuk
diskon yang kami berikan yaitu potongan harga 30% apabila melakukan pembelian sebelum tanggal 31 Oktober 2021 dan adanya pembebasan biaya pengiriman untuk wilayah DKI Jakarta. Bagaimana PT Jaya Karya? Apakah keterangan yang telah disampaikan sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Perusahaan kami sangat tertarik dengan diskon harga yang telah diberikan. Tetapi kami ingin mengajukan harga sebesar 12 juta rupiah untuk 10 lemari dan 2 pasang meja kursi yang ingin kami beli. Baik, untuk harga tersebut masih kurang sesuai dengan kualitas barang yang kami berikan. Perusahaan kami tidak pernah menjual barang rendah kualitas. Harga kami sangat disesuaikan dengan kualitas barang. Kami rasa harga tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang perusahaan saudara berikan. Saudara bisa membandingkan harga dari perusahaan penyedia furnitur lain. Perusahaan kami selalu yang terbaik. Mengingat hal tersebut, dengan harga 14 juta rupiah akan dapat mempercepat kerjasama ini. Baik, kami setuju dengan tawaran harga tersebut dan akan melakukan proses pembayaran secara tunai melalui transfer bank. Terima kasih. Terima kasih telah mempercayai perusahaan kami. Barang akan segera kami proses dan kirim dengan pengiriman yang terbaik. Baik, apakah masih ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin menambahkan dari rapat pada hari ini? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Pradita selaku Sekretaris PT Jaya Karya untuk menyampaikan laporan pendukung rapat hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pradita Salwa Melody sebagai Sekretaris PT Jaya Karya. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini saya ingin menyampaikan laporan pendukung rapat dari PT Jaya Karya. Di sini ada latar belakang. Furniture merupakan elemen penting sebagai pengisi interior yang memiliki perkembangan yang unik dari masa ke masa. Nah, perkembangan ini juga dipengaruhi budaya dari suatu wilayah. Perkembangan furniture ini berubah seiring dengan bertumbuhnya desain interior. Pada mulanya, furniture ini diciptakan sebagai upaya manusia untuk menghasilkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nah, tingginya kebutuhan dan permintaan manusia untuk furniture berdampak pada banyaknya munculnya jenis usaha baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah PT Jaya Karya sebagai distributor furniture yang ingin menjalin kerjasama dengan PT Kreasi Mega. PT Kreasi Mega sendiri resmi berdiri dalam bentuk PT sejak tahun 2012. Namun sudah memulai produksi mebel sejak tahun 2010. PT Kreasi Mega menjual produknya kepada kontraktor besar dan perusahaan retail, serta dia tidak melayani pembelian secara perorangan. Dalam pasar yang sangat kompetitif, seringkali perusahaan ini dihadapkan pada kondisi yang tidak efisien. Kondisi tersebut jika tidak diatasi akan membuat penurunan kinerja perusahaan atau bahkan bisa kehilangan klien atau customer mereka. Peningkatan kualitas barang dalam suatu perusahaan akan mampu meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaannya juga. Lalu di sini ada maksud dan tujuan kerjasama. Dari paparan yang sudah saya jelaskan di atas, dengan ini kami bermaksud mengajukan suatu bentuk kerjasama berupa supplier dan distributor barang-barang furniture. Kerjasama PT Jaya Karya dan Kreasi Mega ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para staf dan karyawan perusahaan agar tercipta kesehatan yang optimal sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Yang kedua, membantu perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi kesehatan para staf dan karyawannya. Lalu selanjutnya, tujuannya adalah mendukung strategi dan kebijakan kesehatan pemerintah agar sektor swasta yang terkait lebih dinamis dan proaktif dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Lalu yang terakhir, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, serta memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja.
Di sini ada profil dari PT Kreasi Mega sendiri. Yang pertama itu ada visi. Visinya adalah dengan semangat dan kekuatan dari teamwork menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menjadi salah satu pemimpin industri furniture di Jakarta yang unggul di Indonesia dan memenangkan persaingan internasional. Lalu di sini ada misinya. Misi dari PT Kreasi Mega adalah untuk menghasilkan produk furniture berkualitas tinggi melalui penerapan quality assurance. Lalu ada mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini, serta mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang. Lalu yang terakhir, untuk berinovasi menghasilkan layanan purna jual yang terbaik. Di sini niat tulus dan profesionalisme yang mendasari terjalinnya kerjasama antara pihak distributor dengan supplier juga harus diarahkan kepada kepentingan customer-nya juga atau klien, khususnya untuk kepentingan staf dan karyawan dari perusahaan. Kesungguhan dan tekad serta prinsip yang saling menguntungkan di antara pihak terkait akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada peserta program kerjasama. Demikian laporan pendukung rapat yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pradita atas penyampaiannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Puspa selaku notulen pada rapat pagi hari ini untuk menyampaikan kembali apa yang menjadi hasil dari pembahasan rapat kerjasama perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Puspa Anggreni sebagai notulen pada rapat hari ini. Izinkan saya untuk share screen notulensi rapat kerjasama perusahaan pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Untuk rapat hari ini yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, dengan waktu jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Zoom Cloud Meeting dengan pemimpin rapat yaitu Muhammad Hamdi Ali sebagai moderator, dengan jumlah peserta 8 orang, dan juga materi rapat pembahasan terkait kerjasama antara PT Jaya Karya dengan PT Kreasi Mega. Rapat dipimpin oleh moderator, turut dihadiri oleh pimpinan PT Jaya Karya, pimpinan PT Kreasi Mega, sekretaris PT Jaya Karya, sekretaris PT Kreasi Mega, manajer PT Jaya Karya, manajer PT Kreasi Mega, serta notulen. Susunan acara rapat sebagai berikut: 1. Pembukaan dan sambutan oleh moderator, 2. Sambutan oleh pimpinan kedua perusahaan, 3. Manajer PT Jaya Karya menyampaikan inti pertemuan rapat mengenai kerjasama perusahaan, 4. Kesepakatan antara kedua perusahaan mengenai perjanjian kerjasama, 5. Penandatanganan surat kerjasama, 6. Kesimpulan hasil rapat oleh notulen. Hasil pembahasan rapat berupa pembukaan yaitu dibuka oleh moderator Muhammad Hamdi Ali, selanjutnya diserahkan kepada manajer pemasaran PT Jaya Karya untuk menjelaskan inti pertemuan rapat kerjasama antar kedua perusahaan. Hasil keputusan rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut. 1. PT Jaya Karya yang mana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa distributor furniture, kantor mengajukan kerjasama dengan PT Kreasi Mega. 2. PT Kreasi Mega menjelaskan dengan detail mengenai perusahaan yang bergerak di bidang furniture serta mekanisme pembayaran dan diskon harga barang. 3. PT Kreasi Mega dan PT Jaya Karya sudah sepakat mengenai harga furniture kantor yang akan dibeli. 4. PT Kreasi Mega menerima permintaan kerjasama dari PT Jaya Karya. 5. Pembayaran barang furniture akan dilakukan oleh PT Jaya Karya melalui transfer bank. 6. Kedua perusahaan sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama. Rapat hari ini yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan ditandatangani oleh pemimpin rapat Muhammad Hamdi Ali dan juga notulis saya sendiri Puspa Anggreni. Demikian notulensi rapat pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Puspa atas penyampaiannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Roma Wulina selaku Sekretaris PT Kreasi Mega untuk menyampaikan surat perjanjian dari rapat kerjasama perusahaan pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Romolina Gata Aurelia, izin untuk melakukan share screen surat perjanjian kerjasama perusahaan ini.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan surat perjanjian kerjasama pada hari ini yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Nabila Dwi Kurnia selaku pimpinan dari PT Jaya Karya dengan nomor KTP 3176 122 334423 455 dengan tempat dan tanggal lahir di Bandung 23 April 1980 dengan alamat Jalan Cempaka Baru RT 006 RW 07 nomor 8 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan kode pos 10640. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Karya. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua dengan nama Ibu Melia Anggraini dengan nomor KTP 3175 9088 7865 9009 dengan tempat dan tanggal lahir di Surabaya 12 Juni 1983 dengan alamat Jalan Alam Segar RT 004 RW 04 nomor 22 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan kode pos 12630. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kreasi Mega. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Pasal pertama bentuk kerjasama. Nomor 1, bahwa pihak pertama sebagai perusahaan distributor yang bergerak di bidang furniture. Yang kedua, bahwa pihak kedua sebagai supplier yang bergerak di bidang pengrajin kayu. Yang ketiga, pihak kedua berhak menjual hasil produksinya kepada pihak pertama dan pihak ketiga memfasilitasi hasil kerajinan kayu untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga. Pasal kedua tentang pengadaan barang. Pihak kedua sepenuhnya akan melayani pemesanan pihak pertama dan pihak kedua bertanggung jawab penuh atas pengadaan serta pengiriman hasil kerajinan kayu tersebut hingga sampai di tempat pihak pertama. Pasal ketiga yaitu modal. Yang pertama, modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, terdiri atas modal kayu dan modal perkakas. Yang kedua, modal kerja berupa kayu sebanyak 30 batang kayu jati seharga 20 juta rupiah per batang pohon jati. Yang ketiga, modal kerja berupa modal perkakas, yaitu modal yang diperlukan untuk mengelola kayu menjadi barang-barang furniture dengan modal senilai 120 juta rupiah. Yang keempat, total modal seluruhnya adalah 720 juta rupiah. Pihak pertama harus menyediakan modal sebesar 60% dari modal seluruhnya, dan pihak kedua menyediakan modal sebesar 40% dari modal seluruhnya. Pasal keempat, keuntungan. Yang pertama, persentase keuntungan usaha untuk pihak pertama sebesar 60% dari net profit, dan persentase keuntungan usaha untuk pihak kedua sebesar 40% dari net profit. Yang kedua, profit tersebut akan dibayarkan oleh pihak pertama jika barang yang terjual mencapai 90%. Dan yang ketiga, profit tersebut dapat disampaikan melalui transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk atau telah disepakati atau dapat berupa pemberian cash secara langsung. Pasal kelima, kerugian. Yang pertama, jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh suatu hal di luar kesalahan pihak pertama atau pihak kedua, ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah disepakati. Yang kedua, apabila pihak pertama melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian dan atau terjadi kelalaian, maka pihak kedua berhak untuk mengambil modal usaha secara utuh. Yang ketiga, apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian dan atau terjadi kegagalan dalam pengiriman, maka pihak pertama berhak mengambil modal usaha secara utuh. Pasal 6, berakhirnya perjanjian. Yang pertama, perjanjian kerjasama ini berakhir apabila salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan dalam perjanjian ini memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini lagi. Yang kedua, apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan meninggal dunia dalam kelangsungan kerjasama ini, maka kedua belah pihak
maka hak kedua belah pihak diteruskan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Pasal ke-7 status hukum, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini dengan segala akibatnya, maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum atau domisili yang umum dan tetap di kantor pengadilan negeri. Pasal ke-8 jaminan, pihak pertama memberikan sertifikat hak milik berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Bima Utama Raya, Lambang Sari, Bekasi, Jakarta Pusat, seluas 700 meter persegi. Yang kedua, pihak kedua wajib mengembalikan sertifikat yang menjamin sebagaimana disebutkan ayat pertama kepada pihak pertama. Dan surat perjanjian ini telah ditandatanganin di Jakarta 26 Oktober 2021. Pihak pertama yaitu pimpinan PT Jaya Karya Ibu Nabilah Dwi Kurnia dan pihak kedua sebagai pimpinan PT Kreasi Mega Ibu Melia Anggraini. Demikian saya jelaskan mengenai surat perjanjian ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Romaulina atas penyampaian surat perjanjian dari kerjasama perusahaan antara PT Jaya Karya dengan PT Mega Kreasi Mega. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta pada pagi hari ini yang sudah hadir dan menjadikan kerjasama perusahaan ini berjalan dengan lancar. Saya Muhammad Hamdi Ali selaku moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.